Shalom saudara, biarlah pada pagi hari ini karena kasih Tuhan kita boleh mengucap syukur, karena kasih-Nya setelah menyertai kita sehingga kita boleh hadir di tempat ini dengan tidak keroksok rambut. Saya mengajak saudara-saudara yang hadir saat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, biarlah kita menaikkan ucapan syukur kita di depan Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Love
Amin Yesus. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Kau Tuhan, kutinggikan. Mengucapkan syukur kehadiran Kau Tuhan. Menyembahkan Yesus. Haleluya. Ini berada keindahan kami Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meninggikan Kau, kami masyurkan Kau lebih dari segalanya. Dalam hidup kami menyembah Tuhan, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu itu yang memelihara kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan, atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Hingga pada pagi hari Tuhan kami boleh datang kembali Tuhan dengan penuh hati yang rindu Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kau mulaikan setiap kami Tuhan yang hadir saat ini Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau. Terlebih Tuhan juga untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti kami di rumah Tuhan. Biarlah melalui ibadah di rumah Tuhan mereka juga boleh merasakan sukacita Tuhan dan lawanan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hidup Tuhan dalam segala apapun Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa setia pada Engkau Tuhan. Karena kasih dan firman-Mu Tuhan yang sanggup menuntun hidup kami Tuhan. Sehingga dalam segala apapun Tuhan kami boleh merasa kuat dalam Engkau Tuhan. Kau harapan kami Tuhan, Kau satu-satunya juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
jalani hidupku. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak bisa apa-apa Tuhan. Kekuatan kami, Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pinjamkan Tuhan, mengangkat hadapan Engkau Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Kami lemah Tuhan, tapi dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami jadi kuat dan Tuhan. Amin. Jadi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau benar, Engkaulah harapan hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Dan sebentar lagi akan kami dengarkan. Siapkan hati kami semua ya Bapa, untuk boleh menjadi tanah yang subur, untuk boleh disirami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus untuk anugerah, untuk banyak hal yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini. Berbicaralah kepada kami karena kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur minggu pertama di bulan Oktober ini kita bisa menikmati bersama-sama anugerah Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan mengerti ini suara Tuhan atau bukan. Ya, jadi tema pada hari ini kita belajar bagaimana mendengar suara Tuhan yang benar dan bagaimana mengetahui serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri. Jadi ketika Allah menciptakan, tujuan dari penciptaan itu adalah supaya bisa berelasi. Bukan cuma sekedar seorang gepeto yang
membuat patung Pinocchio mainan, ya, digerakkan. Pada akhirnya sang Geppetto itu punya keinginan, aduh, aku nggak punya anak, aku sebatang kara di dunia ini. Kalau saja patung ini, mainan ini, si Pinocchio bisa berbicara, bisa berelasi, aduh, betapa senang dia. Nah, Allah kita bukan cuma sekedar menciptakan. Allah kita bertujuan ketika sudah ada malaikat, sudah ada. Tapi ada sesuatu yang lebih istimewa yang Tuhan ingin ciptakan supaya bisa berkomunikasi. Supaya bisa secara bebas, secara mandiri, bertanggung jawab. Ciptaan ini bisa mengasihi, membalas kebaikan Tuhan dan melakukan untuk Tuhan, gitu ya. Jadi ada rasa terima kasih, ada rasa syukur, ada persahabatan, ada keakraban, keintiman antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Itu tujuan Allah menciptakan manusia, sehingga tidak sekadar dibuat secara mekanis, lalu manusia itu dalam bentuk robot melakukan apa yang sudah diprogram. Tidak, Allah menciptakan supaya manusia, khusus manusia dengan citra, dengan gambar dari Allah, supaya bisa berrelasi, berhubungan, berkomunikasi dengan penciptanya. Jadi ada suara yang saling, gitu ya, antara dua, interpersonal, begitu, interaksi. Nah, bagaimana Allah menyatakan diri? Kalau sudah pencipta tidak terlihat lagi, lalu bagaimana manusia bisa tahu memang ada Allah? Memang Allah itu yang bertindak. Memang Allah itu mau berrelasi. Bagaimana? Nah, melalui pernyataan umum, jadi pernyataan, pewahyuan, cara Allah berbicara kepada manusia, supaya manusia ciptaan yang istimewa ini bisa tahu, oh iya, pertama, ada Allah. Ada pencipta yang membuat alam semesta ini. Nah, ini adalah wahyu yang umum, pernyataan yang umum kepada semua manusia. Hujan diturunkan kepada semua. Bukan cuma sekedar, oh, yang ada gerejanya aja, supaya subur di sana. Atau ketika hujan semua banjir, oh, yang ini diistimewakan. Tidak, semua dapat, semua kena, gitu ya. Jadi secara dari natural, dari alam, orang bisa melihat, oh iya ya, bagus ya alam ini ya. Kalau kita jalan ke daerah yang pegunungan, segar, kemudian hijau, warna-warni dari bunga, irama dari burung-burung yang berkicau, aduh, membuat kita, memang Tuhan istimewa. Ya, Tuhan membuat kita bisa menikmati alamnya. Dan alam itu begitu terkendali, begitu teratur. Ya, ada hukum alam, ada hukum fisika. Benda kalau dijatuhkan pasti jatuh, karena ada sesuatu yang menarik ke bawah. Ya, ada yang membuat alam itu berjalan, beroperasi secara teratur, tidak bertabrakan satu sama lain. Kemudian, ya kecuali ada bencana atau ada musibah. Tetapi keteraturan itu membuat orang berpikir, iya ya, nggak mungkin ya, kebetulan hukum fisikanya begini, oh kebetulan rumus kimianya ketika dicampur akan jadi begini. Tidak kebetulan, pasti ada pencipta yang memiliki inteligensia yang tidak terbatas, ya, semua di bidang apapun. Nah, kemudian ada sejarah. Bangsa Indonesia merdeka berapa tahun yang lalu? 75 tahun yang lalu. Ada uang pecahan 75.000 ya, yang baru mengingatkan, oh iya, dalam sejarah Allah bertindak. Bagi bangsa Indonesia ada campur tangan sehingga tidak terus-menerus di bawah penjajahan. Tidak. Tuhan ingin masyarakat, orang Indonesia bisa berkembang, maju secara bebas.
tidak di dalam perbudakan, tidak di bawah penjajahan, tidak diambil semua sumber daya alamnya untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Nah, sejarah membuktikan ada Allah yang bertindak, ada Allah yang campur tangan, ada Allah yang menentukan, menetapkan sejarah, dan itu berlaku untuk semua orang. Tidak khusus untuk bagian. Ada nanti yang khusus, ada, tetapi secara umum Tuhan bertindak, dan itu orang akan, kalau bisa secara logika, secara nalar akan berkata, iya, ada campur tangan Tuhan. Tidak mungkin komunisme yang begitu kuat berakar dan sudah berratusan tahun bisa tumbang dalam beberapa waktu yang cepat kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, kalau bukan Tuhan yang meremuk redamkan paham itu, tidak akan ada kebebasan, tidak akan ada sesuatu yang baru. Kalau bukan Allah siapa? Kemudian Tuhan menanamkan ya secara ilahi, manusia diciptakan dengan gambar, punya imitasi dari Allah. Ada sebagian sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Walaupun itu rusak karena dosa, betul, tetapi tetap ada rasa, kalau saya melakukan ini salah. Ada yang menegur di dalam, Sam, salah itu, nggak boleh itu harusnya. Nah, itu adalah nurani. Walaupun manusia berdosa, tetap ada yang mengingatkan. Akhirnya dengan keras saya mengatakan, enggak apa-apa, semua orang melakukan, enggak apa-apa. Nah, nuraninya sudah mulai kebal gitu ya. Nah, tetapi setidaknya manusia akan sadar, iya ya, ada standarnya. Ada moralitas tertentu yang kalau saya diciptakan dengan moralitas seperti ini, pasti ada yang menetapkan. Saya tidak bisa tiba-tiba punya standar, oh nggak boleh begitu. Monyet, seberapapun pintarnya, jenis monyet yang paling pintar, tidak akan berpikir untuk pakai baju, menutup badannya. Aku sudah punya bulu-bulu sepanjang badan, nggak perlu lagi pakaian lain yang membuat pengap dan seterusnya. Tidak akan terpikir, tapi manusia akan berpikir, ya nggak pantas kalau nggak pakai yang pas begitu ya. Nah itu yang Tuhan berikan. Secara umum setiap manusia mendapatkan pernyataan ini. Secara khusus hanya bagi orang-orang tertentu. Nah ini dia yang Tuhan berikan. Ada Alkitab yang kita sama-sama sudah punya, yang kita bisa baca. Jadi Allah menyatakan siapa dirinya melalui secara khusus. Sudah tertulis, sudah dikanonisasi, sudah dikumpulkan sedemikian rupa, sehingga kita melalui Alkitab, kita tahu siapa Allah yang menciptakan kita, siapa Allah yang secara khusus bertindak menggantikan hukuman atas kesalahan saya. Tidak semua punya pendapat itu. Hanya kelompok tertentu yang punya inspirasi, yang punya pemahaman bahwa Allahku bukan cuma menciptakan, tapi Allahku juga turun untuk menebus ciptaannya, manusia yang berdosa. Supaya apa? Hukumannya ditanggung, supaya orang yang hukumannya ditanggung itu dibebaskan dari hukuman. Hanya orang tertentu, tidak semua dapat. Dan itu melalui Yesus. Dan itu tercatat di Alkitab. Nah, dengan pemahaman ini, kita melanjutkan kehendak Allah, keinginan Allah, secara umum ya, paling tidak ada dua di dalam Alkitab. Kehendak Allah yang bersifat ketetapan Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah putuskan, yang sudah rancangkan, itu tidak akan berubah. Tidak akan kehendak ya, untuk misalnya Saudara Henry nanti akan bekerja di mana? Belum tahu. Belum tahu. Tapi Allah sudah menetapkan. Kita belum tahu. Saudara Henry belum tahu. Misalnya Pak Dwi. Nah, putra pertama dari Pak Dwi dan Bu Putri ini akan masuk ke universitas. Universitas mana?
Belum, tapi Allah sudah menentukan, kita belum tahu. Itu masih misteri ya, masih ada sesuatu yang itu di masa depan, ada kehendak Allah, ada rencana Allah di sana, tapi saya belum tahu. Kita belum tahu mau apa nih. Siapa yang akan menjadi pasangannya saudara Jaka misalnya? Pasangan hidup nantinya. Siapa? Ya harus mencari, harus berdoa, harus bergumul, tapi Allah sudah tetapkan. Ya, ada kehendak Allah atas keluarga Pak Dwi, atas saudara Jaka, atas saudara ya Henry dan saudari Vivi, Arnold, semua untuk kita. Masing-masing kita sudah punya rancangan ke depan yang masih misteri. Saya tidak tahu. Nanti saya akan bebaskah, terselamatkah dari pandemi ini? Ya, kita berdoa terus supaya tidak terkena. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan yang kita belum tahu, tapi itu ada. Ya, di Alkitab pun ada yang menjadi ketetapan Allah dan itu terbukti dari sejarah. Nah, kalau yang tadi kita sudah lihat ada pernyataan umum dan pernyataan khusus, kalau kita sudah punya pernyataan khusus ini, kita akan bisa memandang pewahyuan pernyataan umum tadi dengan kacamata, dengan perspektif yang istimewa. Misalnya alam. Kalau kita misalnya, saya belum mengenal Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, menebus dosa saya dan memberikan kepastian keselamatan yang kekal, saya hanya melihat alam sebagai, aduh indah ya, Allah itu hebat ya, menciptakan, aduh bagus sekali, saya mau di sini selama-lamanya, menikmati alam yang begitu bagus, makan ya, yang enak dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah punya pandangan, ini alam sudah rusak oleh dosa, lalu ada saya diselamatkan. Nah, kita memandang alam dengan perspektif yang baru, yang lebih membuat kita memegahkan Allah dengan lebih serius gitu. Aduh Tuhan, sungguh-sungguh benar-benar ini istimewa, benar-benar. Terus kita bisa bermazmur, memuji Tuhan seperti yang ada di Mazmur. Aduh, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada perspektif baru terhadap sejarah. Kenapa orang-orang Yahudi disiksa, dianiaya pada zaman Nazi, Hitler? Ada apa di situ? Nah, perspektif kita setelah mengetahui pewahyuan atau pernyataan Allah yang khusus akan berbeda terhadap sejarah, akan berbeda terhadap hati nurani. Nah, kehendak Allah secara yang khusus dalam kehendak ketetapan yang sudah ditetapkan, kita belum tahu, tapi sebagian sudah ada di Alkitab. Yang paling banyak yang ditulis adalah kehendak Allah yang bersifat perintah, instruksi, ya. Dan ini lebih yang Tuhan mau kita tahu. Apa sih kehendak Allah itu yang jelas-jelas dalam bentuk perintah. Nah, Tuhan mau kita lakukan itu. Bagian pertama, kita tidak tahu ke depan, misteri, masih rahasia bagi kita. Sudah Tuhan rancangkan, tetapkan, tetapi bagi kita masih misteri. Nanti saya akan bagaimana, menuju kemana, kuliah di mana, bekerja di mana, dan akankah pandemi ini selesai, bagaimana dengan usaha dan bisnis dan seterusnya. Kita belum tahu, tetapi yang Tuhan mau, dan itu sudah ada dengan jelas adalah dalam bentuk perintah, dalam bentuk kehendak Allah yang mau, yang bisa kita lakukan langsung, ya. Dan ini banyak, misalnya apa ya perintah yang paling utama di dalam Alkitab? Perintah terutama yang pertama adalah itu perintah, bukan ketetapan, yang bukan bersifat ketetapan, tetapi bersifat instruksi. Hei, kamu itu sudah diciptakan. Misalnya Geppetto pada Pinocchio, kamu kan sudah diciptakan, jangan bohong. Kalau bohong, hidung tambah panjang. Iya, jadi ada perintah, jangan bohong kepada Pinocchio. Allah juga punya perintah dan itu ada jelas dan itu bisa kita dapatkan. Jadi Allah bersuara, next slide. Allah bersuara melalui Alkitab. Ada yang secara khusus, ya minggu lalu
Pak Pendeta Israel Yakub menyatakan, ada secara khusus, itu karunia khusus. Ya, karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Misalnya, Tuhan berikan pada orang-orang khusus dengan cara yang khusus, hikmat Tuhan, marifat, dan seterusnya. Nah, secara bagi kita, standarnya adalah Alkitab. Jadi, kalaupun mana jawaban Tuhan, saya mau mendengar secara audible, secara terdengar, betul-betul telinga saya mendengar jawaban Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, bagaimana? Kita akan kecewa. Padahal Tuhan sudah jelas memberikan Alkitab. Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah membukakan diri. Ini loh, aku menyatakan diri. Dan itu sudah tertulis, sudah jelas. Standar kita kalau kita mendengar, wah, saya mendapat mimpi misalnya ya. Saya mendapatkan kalimat-kalimat yang istimewa. Dengarkan. Oke, kita cek dengan Alkitab. Apakah standarnya seperti standar kebenaran Alkitab? Kalau tidak, itu adalah pendapat dia pribadi, opini, ya, tidak sesuatu yang bersifat mutlak. Tetapi kalau itu adalah yang sudah disuratkan di dalam Alkitab, kebenarannya, lakukan. Itu yang Tuhan mau. Jadi suara Tuhan, ya, the voice of God, yang kita mau tahu. Allah itu kan berelasi. Nah, relasinya itu sudah ada. Ini penyataan khusus untuk kita, umat Tuhan. Tuhan sudah menyatakan keinginannya yang berupa perintah, instruksi apa yang Tuhan mau, ya. Saya tidak tahu nanti akan jadi bagaimana 5 tahun lagi, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan gereja ini, bagaimana dengan usaha, pandemi, dan seterusnya. Tapi yang pasti, Tuhan mau yang ada, yang jelas, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kita lakukan, perbuat, lakukan. Maka ke depan yang masih misteri itu, Tuhan sudah punya ketetapan kok. Tuhan sudah punya keputusan masa depan, dan itu sudah jelas bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dan seterusnya. Nah, mari kita lihat Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. 1, yang baik. 2, yang berkenan. Dan 3, yang sempurna. Jadi ada kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Dan itu bisa kita dapatkan ketika pembaharuan cara berpikir kita, konsep dan perilaku kita berubah. Bagaimana kita bisa berubah? 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ayat 16 pasti sudah menjadi hafalan kita, ya. 2 Timotius 3 ayat 15 dulu saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kitab suci sudah dijelaskan oleh Paulus, ya, kepada Timotius, yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi ada hikmat ketika mengenal, membaca, merenungkan, memahami kitab suci. Ada hikmat di situ, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ini secara spesifik, secara khusus Paulus tuliskan, ya, kamu sudah tahu kitab suci, Alkitab, firman Tuhan. Alkitab itu memberi hikmat dan memberikan keselamatan. Itu kehendak Allah yang tadi membaharui budi kita, supaya kita bisa tahu apa yang baik sih, apa yang berkenan sih, kehendak Tuhan, kehendak Allah yang sempurna apa. Nah, di sini dia. Lalu ayat 16 dijelaskan begini, segala tulisan yang diilhamkan, segala tulisan Alkitab itu diilhamkan Allah, sehingga bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada pembaharuan budi dengan cara, konsepnya yang Allah kehendaki, suara Tuhan yang berelasi menciptakan saya, itu adalah supaya apa?
Jadi ada pengajaran di situ. Apa yang Tuhan mau untuk saya secara pribadi berbeda karena lingkup saya melayani berbeda dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, di dalam tempat di mana Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, Tuhan sudah memberikan kompetensi, Tuhan sudah memberikan fasilitas sarananya supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Ya, ada yang saya bisa melakukan kebenaran ini dalam hal apa? Supaya orang juga bisa mendengar suara Tuhan dengan cara melihat hidup saya misalnya. Kemudian setelah saya tahu, lalu saya akan sadar ada kesalahan yang sering saya lakukan. Ya, ada koreksi. Menurut saya sudah benar, tetapi menurut Alkitab tidak, bukan begitu caranya. Motivasinya, luarnya kelihatan bagus, baju putih, melayani, khotbah, mendoakan dan seterusnya. Tapi hatinya, nah kalau saya tidak dengan tulus, tidak dengan bersih ya di hadapan Tuhan, maka ada koreksi. Ya, ada kesalahan yang harus saya perbaiki. Kemudian mendidik. Jadi kalau sudah diajarkan tahu salah, nah ini yang benar. Bagaimana kita tahu? Alkitab. Suara Tuhan sudah tertuang, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan menciptakan kita dalam konteks sosial kita, itu sudah Tuhan mau. Mengapa saya ada di situ? Nah, ada kehendak Tuhan di situ. Apakah itu membuat kita bisa menjadi berkat? Firman Tuhan, suara Tuhan jelas kita dengar melalui membaca. Kalau tidak pernah membaca, kalau tidak pernah mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, kita juga tidak akan tahu. Saya menunggu suara Tuhan yang terdengar. Kalau Tuhan mau bicara silakan. Kalau Tuhan tidak, secara audible, maka kita harus baca karena Tuhan sudah ngomong kok di situ. Suara Tuhan sudah tertulis. Ya, itu diilhamkan, sudah diinspirasikan oleh Allah kepada kita. Nah, bagaimana kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara? Mari kita menyadari bahwa Tuhan punya kehendak dalam kehidupan kita. Ada yang masih misteri, ada yang sudah dibukakan dalam bentuk sejarah ketetapan Allah itu. Silakan, Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki, silakan lakukan. Saya adalah hamba. Ya, lakukan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalaupun itu tidak enak, ya tetap. Dan kehendak Tuhan yang jelas yang mau kita, yang Tuhan instruksikan kepada kita ada di dalam Alkitab. Itu yang menjadi utama. Saya mau melakukan kehendak Tuhan ini. Saya mau menjadi berkat di dalam keluarga. Ada anggota keluarga lain yang belum mengenal kasih Kristus. Ada banyak yang mencaci maki kekristenan karena tindakan orang Kristen, karena kata-kata orang Kristen ya, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Iya, betul, manusia tetap punya kesalahan. Tetapi mari kita belajar mengoreksi. Oke, saya salah, Tuhan ampuni saya mau yang benar. Baik Tuhan, setelah saya tahu saya yang benar seperti apa, saya mau melakukannya. Mari kita merenungkan, merefleksikan firman Tuhan ini. Kehendak Tuhan sudah jelas di dalam Alkitab. Tugas kita yang Tuhan inginkan adalah kita sungguh-sungguh belajar apa ya suara Tuhan, apa ya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ada banyak yang tidak tepat saya lakukan, saya katakan, sikap saya yang tidak benar. Tuhan, koreksi saya. Allah Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Roh kebenaran itu akan mengingatkan dan mendorong kita untuk membaca, merenungkan, mendengar, dan memberikan, Allah Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkaulah Allah yang menciptakan, sekaligus Engkaulah Allah yang menyatakan diri. Terima kasih Tuhan. Kami bisa mengenal siapa pencipta kami dan apa yang telah Engkau perbuat begitu besar bagi kami. Sekaligus di dalam sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan ada karya yang terbesar, yang teragung yang pernah ada di dunia ini, yang tidak pernah ada di luar sana.
yaitu anak Allah yang menjadi manusia dan menanggung hukuman di atas kayu salib. Daging yang dipecah-pecahkan, darah yang ditumpahkan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan itu membuat kami semua, Tuhan, melihat karya yang besar. Secara khusus kami mendapatkan pernyataan Engkau, dan kami bersyukur, dan kami menikmati perjamuan kudus. Terima kasih kami telah diundang. Terima kasih kami dimampukan, diikutkan di dalam keluarga yang bisa mencicipi perjamuan yang Engkau adakan, Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama sementara musik menaikkan instrumen pujian. Roti dan anggur mohon dibagikan, kita bisa bersama-sama duduk di dalam meja perjamuan dan menikmati perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Menyatakan bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan ketika ia disiksa sedemikian rupa. Dia menanggung siksaan itu dan memberikan dengan ikhlas tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dia terima hukuman karena dosa itu, supaya orang-orang yang dikasihinya diselamatkan. Demikian juga ia mengambil Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus ini dengan penuh syukur, mengingat penderitaannya, mengingat kasih-Nya yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminum bersama-sama anggur di cawan ini, mengingatkan kita akan darah yang dicurahkan, yang rela ditumpahkan habis-habisan karena kasih-Nya untuk
menebus dosa kita. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah yang begitu besar, yang tidak patut kami terima sebenarnya. Karena kami salah, karena kami berdosa, karena kamilah yang memberontak kepada Engkau, tetapi dengan penuh kasih. Engkau memandang kepada kami dan berkata, Engkau anakku yang kukasihi, aku berikan segalanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami dilayakkan, diikutkan dalam perjamuan kudus Engkau. Dan ini mengingatkan kami akan penyataan yang khusus bahwa Engkau Allah yang berelasi Tuhan. Engkau adalah sahabat yang mau akrab dengan kami. Dan tolong supaya kami dapat membalas, merespons kehendak Tuhan ini dengan cara mengasihi firman-Mu Tuhan, Sang Sabda yang adalah Engkau sendiri, dan melakukannya sesuai dengan keinginan, dengan cara, dengan waktu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami semua yang saat ini maupun yang di rumah, kami bisa memandang kepada Engkau, mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil, dan kebenaran Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami akan pulang melanjutkan kehidupan kami dengan membawa berkat Engkau. Kiranya Allah Bapa yang telah menciptakan dan memelihara, menghangatkan kita dengan kasih abadinya, sehingga kita punya keyakinan, kepastian akan kasih karunia Allah. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda, Firman yang menjadi manusia dan yang menyerahkan tubuh dan darahnya dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk terus menjunjung tinggi kebenarannya, akrab dengan Dia, dan menikmati relasi yang istimewa. Dan kiranya Allah Roh Kudus, Sang Sumber kebenaran itu, mengingatkan, mengoreksi, memampukan kita untuk menghidupi firman itu dalam keseharian kita, memampukan kita untuk berkata, mengabarkan kabar baik ini juga kepada orang lain yang belum mengalaminya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.